Pernahkah Anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya mengisi otak anak Anda? Otak anak adalah pusat dari rasa ingin tahu, kreativitas, dan kemampuan mereka untuk belajar hal-hal baru setiap hari. Tapi, tahukah Anda bahwa apa yang mereka makan bisa sangat memengaruhi cara otak mereka berkembang dan bekerja? Bukan hanya cinta dan belajar, tapi juga nutrisi. Setiap pelukan, setiap pelajaran, dan setiap makanan sehat yang Anda berikan, semuanya berperan penting dalam membangun fondasi otak yang kuat. Otak menggunakan sekitar 20% dari kalori harian kita, menuntut makanan asli dan utuh agar berfungsi maksimal. Makanan yang kaya nutrisi, seperti buah dan sayur, membantu otak tetap fokus, tajam, dan siap menghadapi tantangan. Bayangkan otak anak Anda sebagai mesin berperforma tinggi. Ia membutuhkan bahan bakar premium, bukan camilan manis. Camilan manis memang menggoda, tapi tidak memberikan energi tahan lama yang dibutuhkan otak untuk berpikir dan bermain sepanjang hari. Sayuran bukan hanya lauran berwarna-warni, mereka adalah bahan pembangun sel otak dan pelindung dari kerusakan. Setiap warna pada sayuran menandakan kandungan nutrisi yang berbeda. Semuanya penting untuk perkembangan otak. Vitamin dan mineral dalam sayuran membantu anak Anda belajar, mengingat, dan memecahkan masalah. Mereka juga mendukung suasana hati yang stabil dan energi yang konsisten sepanjang hari. Bayangkan otak sebagai kota yang ramai, sayuran menyediakan bahan untuk membangun, memperbaiki, dan menjaga semuanya tetap berjalan. Tanpa bahan bangunan ini, kota bisa macet dan tidak berkembang. Antioksidan dari sayuran bertindak seperti kru pembersih, membersihkan limbah berbahaya. Mereka menjaga otak tetap segar dan terlindungi dari kerusakan akibat radikal bebas. Tanpa nutrisi ini, pertumbuhan dan efisiensi otak bisa melambat. Anak bisa jadi mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan kurang semangat belajar. Ketika kita mengatakan makanan otak, yang kita maksud adalah dampak nutrisi yang nyata dan didukung sains terhadap pembelajaran. Nutrisi yang tepat bisa membuat perbedaan besar dalam prestasi dan kebahagiaan anak. Di adegan berikutnya, kita akan menyoroti sayuran yang benar-benar mempercepat kinerja otak anak Anda. Anda akan melihat bagaimana pilihan sederhana di meja makan bisa membawa perubahan besar. Bersiaplah untuk membuka potensi mental penuh anak Anda, satu gigitan pada satu waktu. Mari kita mulai perjalanan menuju otak yang lebih sehat dan masa depan yang lebih cerah. Bayam bukan hanya untuk otot, tapi juga pendorong otak. Penuh dengan folat, bayam membantu membangun dan memperbaiki sel-sel otak, meletakkan dasar untuk memori. Vitamin K dalam bayam memperkuat membran sel otak, mempercepat komunikasi untuk berpikir cepat. Antioksidan seperti lutein dan zeaxanthin bertindak sebagai pengawal, melindungi otak dari kerusakan sehari-hari. Nutrisi bayam membantu anak Anda membentuk dan mengambil ingatan dengan lebih mudah. Ini bukan tentang satu makanan ajaib, tapi tentang secara konsisten mengisi otak dengan nutrisi penting ini. Sains jelas bayam mendukung pembelajaran, memori, dan kesehatan otak jangka panjang. Tambahkan ke smoothie, saus, atau telur, otak anak Anda akan berterima kasih. Bayam adalah cara sederhana dan ampuh untuk mendukung organ terpenting anak Anda. Kale adalah pahlawan super tersembunyi dari sayuran hijau, penuh dengan nutrisi pendorong otak. Tinggi vitamin K dan folat, kale membangun dasar yang kuat untuk belajar dan memori. Vitamin C-nya membantu menciptakan neurotransmitter, kunci untuk suasana hati, fokus, dan memori. Flavonoid dan karotenoid kale melawan peradangan, membersihkan jalan untuk berpikir tajam. Mengurangi peradangan berarti lebih sedikit kabut otak dan fungsi kognitif yang lebih baik. Kale serbaguna, campurkan dalam smoothie, panggang sebagai keripik, atau campurkan ke dalam saus. Perkenalkan secara kreatif dan bertahap, anak-anak akan beradaptasi. Jadikan kale bagian rutin dari makanan, dan Anda memberikan pasokan nutrisi pelindung yang stabil untuk otak anak Anda. Dengan kale, Anda mendukung memori, fokus, dan kesehatan otak jangka panjang. Brokoli, pohon-pohon hijau kecil itu, adalah juara untuk perkembangan otak. Penuh dengan vitamin K dan C, brokoli melindungi dan memperkuat sel-sel otak. Vitamin C membantu membuat neurotransmitter untuk fokus dan memori. Sulforafan brokoli masuk ke otak, melawan peradangan dan mendukung detoksifikasi. Kolin dalam brokoli sangat penting untuk membangun pusat memori. Makan brokoli berarti berpikir lebih cepat, memori lebih baik, dan pembelajaran lebih kuat. Dorong anak Anda untuk makan pohon mereka.
Ini lebih dari sekadar sayuran hijau. Brokoli memberikan campuran nutrisi yang kuat yang secara langsung mendukung kimia otak. Setiap gigitan membantu membangun otak yang lebih cerdas dan sehat. Bagaimana sayuran berubah menjadi memori yang lebih baik? Ini semua tentang nutrisi yang bekerja di otak. Vitamin B seperti folat membantu menciptakan dan memelihara sel-sel otak, mendorong pertumbuhan dan adaptasi. Antioksidan, vitamin C, E, dan flavonoid menetralkan radikal bebas berbahaya, melindungi sel-sel otak. Zat besi mengalirkan oksigen untuk energi dan fokus. Tanpanya, anak-anak menjadi lelah dan kabur. Seng, ditemukan dalam bayam, membantu neuron berkomunikasi dan membentuk ingatan. Mineral dan vitamin ini penting untuk berpikir tajam dan belajar. Setiap gigitan sayuran hijau memberikan bahan pembangun untuk otak yang sehat. Ini bukan sihir, ini adalah biokimia yang sedang bekerja. Nutrisi secara langsung diterjemahkan menjadi kekuatan kognitif. Berikan otak anak Anda apa yang dibutuhkan. 1 gigitan sehat pada 1 waktu. Mengetahui sayuran adalah makanan otak adalah satu hal. Membuat anak-anak memakannya adalah hal lain. Banyak orang tua menghadapi tantangan ini setiap hari, tetapi ada banyak cara kreatif untuk membuat sayuran lebih menarik bagi anak-anak. Samarkan sayuran hijau dalam makanan yang sudah disukai anak Anda. Campurkan bayam ke dalam smoothie favorit mereka, sehingga mereka tetap mendapatkan nutrisi tanpa menyadarinya. Campurkan kale ke dalam saus pasta atau sup, sehingga rasa sayuran tidak terlalu menonjol, namun tetap memberikan manfaat. Atau panggang brokoli menjadi nugget yang renyah dan lezat, bentuk baru yang lebih menarik untuk dicoba anak-anak. Ubah tekstur. Panggang sayuran untuk kerenyahan ekstra, karena banyak anak lebih suka makanan yang renyah daripada yang lembek. Atau gunakan cetakan kue untuk membentuk sayuran menjadi bentuk yang menyenangkan seperti bintang atau hati, sehingga makan sayur terasa seperti bermain. Libatkan anak-anak, biarkan mereka memilih, mencuci, dan menyiapkan sayuran sendiri. Proses ini membuat mereka merasa memiliki dan lebih tertarik untuk mencoba hasilnya. Ketika anak-anak membantu di dapur, mereka lebih cenderung makan apa yang mereka buat sendiri, karena ada rasa bangga dan pencapaian. Jadikan itu permainan atau eksperimen. Misalnya, berapa banyak bayam yang bisa kita sembunyikan dalam smoothie ini? Atau lomba siapa yang bisa membuat bentuk sayur paling lucu? Berikan contoh. Tunjukkan bahwa Anda menikmati sayuran, dan anak Anda juga akan lebih tertarik untuk mencobanya jika melihat Anda menikmatinya. Bersabarlah. Anak-anak mungkin perlu mencoba sayuran berkali-kali sebelum benar-benar menyukainya. Jangan menyerah jika mereka menolak di awal. Terus tawarkan sayuran dengan cara yang kreatif dan tidak menekan, misalnya dengan presentasi warna-warni atau saus favorit mereka. Membangun pemakan yang sehat adalah maraton, bukan sprint. Tapi dengan kesabaran dan kreativitas, manfaat otak dan kesehatan anak Anda akan sangat sepadan. Bagaimana jika anak-anak melewatkan sayuran hijau mereka? Efeknya lebih dari sekadar kehilangan. Mereka benar-benar dapat membahayakan perkembangan otak. Folat yang rendah berarti pembelajaran dan memori yang lebih lambat, dan suasana hati juga bisa terganggu. Tanpa antioksidan, otak lebih rentan terhadap kerusakan dan kabut otak. Diet tinggi makanan olahan dan rendah sayuran menciptakan peradangan, mengganggu sinyal otak dan fokus. Nutrisi yang buruk menyebabkan energi rendah, kurang minat belajar, dan siklus pilihan yang tidak sehat. Ini bukan tentang gagal sekolah, tapi ini tentang kehilangan potensi penuh mereka. Sayuran memberikan anak Anda keuntungan akademis yang nyata, dibangun langsung ke dalam makanan mereka. Jangan biarkan piring tanpa sayuran menghambat otak anak Anda. Bayam, kale, dan brokoli adalah bintang, tetapi kesehatan otak adalah kerja tim. Sayuran hijau ini kaya akan vitamin K, lutein, folat, dan beta-karoten, yang semuanya berperan penting dalam menjaga kesehatan otak. Tambahkan ikan berlemak seperti salmon untuk omega-3, penting untuk belajar dan memori. Omega-3 membantu membangun membran sel di otak dan memiliki efek anti-inflamasi. Telur menyediakan kolin untuk memori dan protein berkualitas tinggi untuk pertumbuhan. Kolin juga membantu dalam produksi neurotransmitter yang penting untuk fungsi otak. Kacang-kacangan, biji-bijian, dan biji-bijian utuh menawarkan energi yang stabil dan lebih banyak nutrisi pelindung otak. Mereka juga mengandung serat yang baik untuk pencernaan.
Kenari dan biji bunga matahari menambahkan omega-3 dan vitamin E. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel otak dari kerusakan. Biji-bijian utuh mengisi otak dengan energi yang dilepaskan secara perlahan untuk fokus sepanjang hari. Mereka juga kaya akan vitamin B yang mendukung kesehatan otak. Berries membawa antioksidan yang meningkatkan komunikasi sel otak. Antioksidan ini juga membantu mengurangi stres oksidatif di otak. Alpukat dan daging tanpa lemak melengkapi tim dengan lemak sehat, zat besi, dan seng. Zat besi dan seng penting untuk fungsi kognitif dan perkembangan otak. Piring yang berwarna-warni dan beragam menciptakan sinergi yang kuat untuk otak anak Anda. Kombinasi berbagai makanan ini memastikan asupan nutrisi yang seimbang. Berikan makan seluruh tim, bangun otak yang lebih baik, satu makanan pada satu waktu. Dengan setiap gigitan, Anda mendukung perkembangan otak yang optimal. Wortel identik dengan vitamin A dan kesehatan mata, tapi manfaatnya untuk otak jauh lebih besar. Wortel adalah sumber karbohidrat kompleks yang melepaskan energi secara stabil, menjaga konsentrasi anak tetap tinggi. Tidak ada lagi brain fog setelah makan manis. Anak lebih siap belajar dan berpikir kritis. Wortel juga kaya antioksidan, seperti beta-karoten dan luteolin, yang melindungi sel otak dari peradangan. Studi menunjukkan luteolin dapat mengurangi peradangan otak, memberi perlindungan jangka panjang. Jadi, wortel bukan sekadar sayur kelinci, tapi makanan super otak. Setiap gigitan wortel adalah suntikan energi dan perlindungan untuk sel saraf anak. Jus wortel di pagi hari atau camilan wortel rebus bisa jadi strategi cerdas mendukung performa akademis. Investasi murah, hasil maksimal. Sekarang giliran bawang putih, pahlawan dapur dengan aroma khas dan manfaat besar untuk otak. Senyawa alisin dalam bawang putih adalah antioksidan kuat yang melindungi sel otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Penelitian menunjukkan, ekstrak bawang putih dapat melindungi neuron dari kerusakan, menurunkan risiko penyakit otak di masa depan. Bawang putih juga antiinflamasi, menekan peradangan yang bisa mengganggu memori dan fungsi kognitif. Masukkan bawang putih ke masakan dengan cara kreatif, agar anak tidak menolak aromanya. Tumis hingga matang dalam sup atau nasi goreng, rasanya jadi lebih lembut. Ajarkan anak bahwa aroma bawang putih adalah ciri masakan lezat. Si kecil mungkin tak suka baunya, tapi manfaatnya luar biasa untuk otaknya. Drama anak menolak sayur memang sering terjadi di banyak keluarga, menjadi momen yang kadang membuat orang tua frustrasi dan bingung harus berbuat apa. Anak-anak seringkali lebih memilih makanan manis atau gurih, sementara sayur dianggap musuh di piring mereka. Namun, di balik drama kecil ini, ada dampak yang jauh lebih serius dari sekadar urusan makan. Penolakan makan sayur bisa menjadi awal dari masalah kesehatan yang tidak terlihat secara langsung. Kekurangan wortel dan sayuran lain membuat otak kehilangan energi stabil yang dibutuhkan untuk berpikir, belajar, dan mengingat. Sayuran mengandung vitamin, mineral, dan serat yang penting untuk perkembangan otak anak. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, otak anak justru digantikan lonjakan gula dari makanan manis. Hasilnya, anak memang tampak hiperaktif sesaat, berlari ke sana kemari, tapi setelah itu tubuhnya kehabisan energi. Akibatnya, anak menjadi lesu, mudah lelah, dan sulit fokus saat belajar atau beraktivitas. Konsentrasi menurun, prestasi pun bisa ikut terpengaruh. Tanpa asupan bawang putih dan antioksidan dari sayuran lain, tubuh anak kehilangan perlindungan alami terhadap stres oksidatif dan peradangan yang bisa merusak sel-sel otak. Padahal, antioksidan dari sayuran berwarna-warni sangat penting untuk menjaga otak tetap sehat dan berfungsi optimal sepanjang masa pertumbuhan. Jika dibiarkan, kerusakan mikro pada otak bisa menumpuk dari waktu ke waktu tanpa disadari. Akibatnya, fungsi kognitif dan memori anak menurun, sehingga mereka kesulitan memahami pelajaran dan mengingat informasi baru. Kekurangan serat dari sayuran juga mengganggu kesehatan usus, yang ternyata sangat berpengaruh pada kesehatan otak. Usus dan otak terhubung erat lewat gut-brain axis, jalur komunikasi dua arah yang memengaruhi suasana hati, perilaku, dan kemampuan berpikir anak. Jika usus tidak sehat, peradangan bisa menjalar ke otak, memicu masalah mood, kecemasan, bahkan depresi pada anak. Akhirnya, mood anak memburuk, kemampuan berpikir menurun, dan mereka jadi mudah stres. Jadi, menolak sayur bukan sekadar soal selera atau kebiasaan makan, tapi menyangkut masa depan kesehatan otak dan mental anak.
Anak yang terbiasa makan sayur cenderung lebih fokus, ceria, dan memiliki daya ingat yang lebih baik. Jadi, jangan anggap remeh GTM, gerakan tutup mulut saat makan sayur, karena ini adalah pertarungan penting untuk masa depan mereka. Dengan membiasakan anak makan sayur sejak dini, kita sedang menjaga kesehatan otak, suasana hati, dan masa depan mereka agar tetap cerah dan penuh potensi. Anak anti sayur? Saatnya berkreasi. Parut wortel dan campurkan ke bakwan, perkedel, atau saus spaghetti. Rasanya menyatu, warnanya tersamar. Untuk bawang putih, masak hingga matang dan lembut, misal dengan memanggang dalam minyak zaitun fit, lalu oleskan di roti atau campur mashed potato. Cincang halus dan tumis bersama daging cincang agar aromanya tidak dominan. Libatkan anak dalam memasak, cuci wortel, parut, atau kupas bawang putih. Ceritakan kisah seru, wortel bikin lari secepat superhero, atau bawang putih perisai ajaib. Jadilah contoh, makan sayur dengan lahap di depan anak. Gunakan food art, bentuk wortel jadi bintang, susun makanan jadi karakter lucu. Presentasi menarik bisa mengubah persepsi anak terhadap sayur. Sedikit usaha ekstra, hasilnya anak makan sehat dengan senyum. Saatnya praktik. Mengajak anak-anak terlibat langsung di dapur bukan hanya menyenangkan, tapi juga bermanfaat untuk membangun kebiasaan makan sehat sejak dini. Dengan memasak bersama, anak jadi lebih mengenal bahan makanan yang baik untuk otak dan tubuh mereka. Berikut contoh menu harian yang mudah dibuat dengan bahan utama wortel dan bawang putih. Dua bahan sederhana yang kaya manfaat untuk daya ingat dan kesehatan anak. Untuk sarapan, coba muffin wortel dengan kismis dan kayu manis. Muffin ini lembut, manis alami, dan penuh serat, cocok untuk mengawali hari dengan energi. Atau buat nasi goreng pelangi dengan wortel dan bawang putih. Warna-warni sayur membuat anak lebih tertarik makan, sekaligus menambah asupan vitamin. Untuk makan siang, sajikan sup krim ayam wortel. Campuran ayam, wortel, kentang, dan tumisan bawang putih menghasilkan rasa gurih yang disukai anak-anak. Sup ini di-blender hingga creamy tanpa tambahan krim, sehingga lebih sehat namun tetap lezat dan teksturnya lembut. Sebagai alternatif, coba bola daging isi wortel dengan saus tomat bawang putih. Menu ini bisa jadi pilihan bekal sekolah yang praktis dan bergizi. Untuk camilan sore, sajikan stik wortel segar dengan hummus, yaitu saus kacang Arab dan bawang putih. Camilan ini renyah, gurih, dan kaya protein nabati. Atau buat puding wortel dengan agar-agar sebagai penutup yang sehat dan menyegarkan. Untuk makan malam, ayam panggang bawang putih bisa jadi pilihan utama. Ayam dilumuri bawang putih cincang yang harum, lalu diberi madu, kecap asin, dan minyak wijen, kemudian dipanggang hingga matang dan aromanya menggoda selera. Sajikan bersama tumis brokoli dan nasi hangat agar menu semakin lengkap dan seimbang. Menu yang bervariasi seperti ini membuat anak tidak mudah bosan, tetap antusias makan, dan lebih terbuka mencoba makanan baru. Tanpa terasa, wortel dan bawang putih sudah menjadi bagian dari menu harian anak. Kuncinya adalah variasi dan kreativitas dalam mengolah bahan. Yuk ajak anak bereksperimen di dapur dan siap mencoba menu baru besok. Siapa tahu, mereka menemukan makanan favorit barunya. Agar nutrisi otak anak optimal, pahami aturan mainnya. Wajib, boleh, dan dilarang. Wajib sayur berwarna-warni, 3-5 porsi hari, protein berkualitas, ikan, telur, ayam, kacang, air putih cukup, dan sarapan sehat. Boleh, camilan sehat, buah, yogurt tanpa gula, kacang, makan di luar sesekali, makanan manis sebagai suguhan istimewa, bukan kebiasaan. Dilarang minuman manis, soda, jus kemas, makanan ultra-proses, sosis, nugget, mie instan, dan gadget saat makan. Pilihan makanan sehat adalah investasi otak anak. Jadikan momen makan sebagai waktu interaksi keluarga, bukan distraksi. Selanjutnya, kenalan dulu dengan duo karbohidrat cerdas, ubi jalar dan kentang. Dua bahan sederhana yang sering kita temui di dapur, tapi punya manfaat luar biasa untuk tumbuh kembang anak. Banyak orang masih menganggap kentang dan ubi hanya sekadar pengganjal perut. Padahal mereka adalah sumber energi yang sangat stabil dan penting, terutama untuk otak anak yang sedang berkembang pesat. Kentang dan ubi bukan cuma makanan pengisi, tapi juga bahan bakar utama yang membantu anak tetap aktif, ceria, dan siap belajar. Karbohidrat kompleks di dalamnya dipecah perlahan oleh tubuh, sehingga otak anak mendapat pasokan glukosa yang stabil sepanjang hari. Ini berbeda dengan karbohidrat sederhana seperti roti manis atau nasi putih,
yang membuat gula darah cepat naik lalu turun drastis. Karbohidrat kompleks di dalam kentang dan ubi dipecah perlahan, jadi otak dapat pasokan glukosa konstan, bukan naik turun kayak gula dari roti manis. Dengan begitu, anak tidak mudah lemas, tidak gampang lapar, dan bisa tetap fokus lebih lama saat belajar atau beraktivitas. Anak yang sarapan ubi atau kentang bisa fokus lebih lama, memorinya tajam, dan gak gampang ngantuk di kelas. Bahkan, penelitian menunjukkan anak yang rutin mengonsumsi karbohidrat kompleks cenderung punya performa akademik lebih baik dan lebih aktif di sekolah. Anggap aja ubi dan kentang itu power bank alami otak anak. Cara menyajikannya, jangan monoton. Variasi menu penting supaya anak nggak bosan dan tetap semangat makan. Kentang bisa dipanggang dengan rempah-rempah favorit keluarga, atau diolah jadi fries oven yang lebih sehat tanpa minyak berlebih. Ubi juga bisa dijadikan camilan gurih atau manis sesuai selera anak. Atau, coba sup krim kentang yang creamy dan mengenyangkan, cocok untuk sarapan atau makan malam ringan. Tambahkan sedikit keju atau taburan daun bawang agar rasanya makin kaya. Ubi ungu kukus bisa jadi isian roti atau adonan kue. Warna menarik, anak pasti penasaran. Selain enak, warnanya yang cerah juga menggugah selera dan membuat anak lebih tertarik mencoba makanan baru. Libatkan anak saat masak, misal bantu cuci kentang atau aduk adonan ubi, mereka jadi lebih semangat makan hasil karyanya. Melibatkan anak di dapur juga melatih motorik halus, rasa percaya diri, dan membuat mereka lebih menghargai makanan sehat. Variasi dan presentasi penting. Anak makan dengan mata dulu, jadi bikin tampilannya menarik. Gunakan piring warna-warni, bentuk makanan jadi lucu, atau susun kentang dan ubi seperti pelangi agar anak makin antusias. Coba juga bola-bola ubi isi coklat leleh, camilan sehat yang tetap menggoda. Anak pasti suka tekstur lembut dan kejutan coklat di dalamnya. Atau stik kentang keju panggang, camilan sehat yang tetap seru. Bisa juga jadi bekal sekolah yang praktis dan mengenyangkan. Konsistensi kuncinya, masukkan ubi dan kentang ke menu mingguan. Misal Senin sarapan ubi, Rabu bekal kentang panggang, Jumat camilan bola ubi. Dengan perencanaan, anak jadi terbiasa dan tidak bosan. Lama-lama anak terbiasa dan bahkan menagih. Mereka akan menganggap kentang dan ubi sebagai makanan favorit, bukan sekadar pengisi perut. Jangan anggap kentang dan ubi cuma makanan biasa. Mereka investasi kecerdasan anak yang enak dan terjangkau. Harganya ramah di kantong, mudah ditemukan, dan bisa diolah jadi berbagai menu kreatif. Dengan energi yang tepat, anak siap menyerap ilmu dan pengalaman setiap hari. Mereka lebih aktif, ceria, dan siap menghadapi tantangan di sekolah maupun di rumah. Mulai sekarang, lihat ubi dan kentang di dapur sebagai bensin otak, bukan sekadar pengisi perut. Jadikan mereka bagian penting dari pola makan keluarga. Eksplorasi resep baru, ajak anak terlibat, dan jadikan makan sehat sebagai petualangan seru. Setiap minggu, coba satu resep baru, berbahan dasar kentang atau ubi, dan biarkan anak memilih topping atau bentuk favoritnya. Anak yang terbiasa makan karbohidrat kompleks punya konsentrasi lebih panjang dan memori lebih kuat. Mereka juga cenderung lebih stabil emosinya dan tidak mudah rewel karena lapar. Ubah mindset, bukan anak susah makan sayur, tapi kita yang harus kreatif menyajikannya. Kentang dan ubi bisa jadi jembatan agar anak mau mencoba sayur lain juga. Power bank otak anak ada di dapur, tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Dengan sedikit kreativitas, makanan sehat bisa jadi favorit keluarga. Yuk, mulai isi bahan bakar otak mereka dengan benar. Jadikan kentang dan ubi sebagai menu andalan di rumah. Siap jadi chef kreatif di rumah? Mulai dari dapur sendiri, kita bisa bantu anak tumbuh cerdas, sehat, dan bahagia setiap hari. Lanjut ke sayuran terakhir, kacang merah, si mungil penuh nutrisi yang sering kali terlupakan di dapur kita. Walaupun kecil, kacang merah punya segudang manfaat luar biasa untuk tumbuh kembang anak. Kacang merah kaya vitamin B1, atau tiamin, yang sangat penting untuk kesehatan saraf dan otak anak. Vitamin ini berperan besar dalam mendukung fungsi kognitif, membantu anak berpikir jernih, dan meningkatkan daya ingat. Tiamin itu ibarat montir sistem saraf, memastikan semua kabel di otak bekerja lancar tanpa hambatan. Selain itu, tiamin membantu tubuh mengubah karbohidrat menjadi energi, sehingga anak tetap aktif dan tidak mudah lelah saat belajar atau bermain. Tiamin juga merawat jaringan listrik otak, menjaga agar sinyal antar sel otak tetap lancar. Kekurangan tiamin bisa bikin anak gampang lelah, sulit konsentrasi, memori menurun, bahkan jadi kurang semangat belajar.
Selain vitamin B1, kacang merah juga tinggi protein dan serat. Protein penting untuk membangun dan memperbaiki sel otak, sedangkan serat membantu menjaga gula darah tetap stabil, sehingga energi anak tidak mudah naik turun. Tantangannya, gimana caranya supaya anak mau makan kacang merah? Kuncinya, kreatif dalam mengolah dan menyajikan. Campurkan kacang merah yang sudah dihaluskan ke dalam saus spaghetti, adonan nugget, atau bahkan sup favorit anak. Bisa juga dijadikan isian bakso atau meatball. Anak nggak bakal sadar, tapi nutrisinya tetap masuk ke tubuh mereka. Variasi lain, coba bikin es loli kacang merah, brownies kacang merah, atau isian roti homemade. Dengan mengubah bentuk dan rasa, anak jadi lebih tertarik mencoba. Jangan paksakan dalam bentuk aslinya kalau anak belum suka. Mulai dari porsi kecil, lihat reaksi anak, lalu tambah perlahan jika mereka mulai terbiasa. Kacang merah bukan cuma pelengkap es campur, dia adalah amunisi rahasia untuk otak anak yang cerdas dan sehat. Simpan selalu kacang merah di dapur, karena bahan ini mudah diolah dan tahan lama. Dengan sedikit kreativitas, kacang merah siap jadi booster fungsi saraf dan memori anak setiap hari. Ciptakan menu-menu seru dengan tampilan menarik supaya anak nggak sadar mereka sedang makan superfood yang bermanfaat. Jadikan kacang merah bagian dari menu harian, bukan cuma setahun sekali saat ada acara spesial. Si mungil ini siap bantu anak jadi lebih fokus, semangat belajar, dan memorinya makin tajam setiap hari. 7 jagoan sayur, bayam, brokoli, wortel bawang putih, ubi jalar, kentang kacang merah, siap bantu memori dan konsentrasi anak. Seringkali solusi terbaik justru ada di hal sederhana yang kita anggap remeh. Memberi makan anak itu investasi jangka panjang untuk masa depannya. Kuncinya, konsistensi, kreativitas, dan kesabaran dalam menyajikan menu sehat. Yuk, jadikan piring anak sebagai kanvas masa depan cerdas mereka. Share resep andalan atau pengalaman Anda di kolom komentar. Kalau info ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.